channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi nih di tematik tema 2, bermain di lingkunganku, khusus untuk adik-adik yang duduk di kelas 2. Kita belajar di subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran yang kedua. Mari kita langsung belajar bersama-sama. Ketika sedang asik memetik jambu, Dayu dan Mei datang. Mereka bergabung bersama Benny dan teman-teman. Mereka memakan jambu bersama-sama. Setelah itu, mereka bermain lingkaran simpai. Nah, kalian sudah tahu adik-adik tentang simpai. Dan simpai ini bisa digunakan untuk bermain dan berolahraga. Cara bermain lingkaran simpai. Nah, biasanya kalau kita bermain simpai ini kita putar di bagian pinggang kita. Siapa yang paling lama memutarnya di badan kita, itulah pemenangnya. Tapi di sini simpai juga bisa dibuat permainan. Nama permainannya adalah lingkaran simpai. Cara memainkannya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang jumlahnya sama. Misalnya satu kelompoknya 5 orang atau 4 orang, yang pasti jumlahnya harus sama. Lalu masing-masing kelompok berdiri membentuk lingkaran. Salah seorang siswa memegang simpai dengan posisi simpai di atas kepala. Jadi ini posisinya di atas kepala, dipegang seperti ini. Setelah diberikan instruksi oleh guru, siswa yang memegang simpai memberikan simpainya kepada teman yang ada di sebelah kanannya dengan meliukkan tubuh ke kanan. Lalu si penerima simpai juga meliukkan tubuhnya ke kiri dengan posisi tangan di atas kepala juga. Kemudian dengan gerakan meliuk ke kanan, penerima simpai memberikan lagi simpai tersebut ke teman yang ada di sebelah kanan. Kegiatan dilakukan berulang-ulang hingga sampai kembali ke pemegang awal. Jadi ini harus berturutan adik-adik. Kita tadi kan membentuk lingkaran. Jadi misalnya ya, dari satu ini langsung ke temannya, nanti dari sini ke temannya lagi sampai ke posisi awal simpai yang ada tadi. Lalu kelompok yang paling cepat menyelesaikan instruksi menjadi pemenangnya. Jadi itulah permainan lingkaran simpai. Nah, di sini kita belajar meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Kalau kalian punya simpai, kalian bisa praktekkan bersama teman atau bersama adik kakak kalian. Di sini ada pertanyaan mengenai permainan lingkaran simpai tadi. Apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam bermain lingkaran simpai? Ayo, apa tadi yang digunakan? Ya, pastinya digunakan adalah simpainya. Lalu yang kedua, benda apa yang digunakan Benny dan teman-teman dalam memetik jambu? Nah, kalau dalam pembelajaran 1, kita mengetahui bahwa Benny dan teman-temannya memetik dengan galah ya. Yang ketiga, bagaimana bentuk benda-benda tersebut? Nah, bagaimana bentuk simpai, bagaimana bentuk galah? Nah, kalau bentuk simpai itu lingkaran. Galah bentuknya seperti tabung tapi panjang ya, seperti pipa. Nah, itu ya, itu bentuk galah. Bagaimana wujud benda-benda tersebut? Nah, simpai dan galah ini termasuk wujudnya itu termasuk apa adik-adik? Ya, simpai dan galah itu termasuk dalam wujud benda padat. Ingat, wujud benda itu ada padat, cair, dan gas. Benda padat. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk yang tetap. Ukuran benda padat juga tetap. Contoh benda padat adalah simpai. Simpai jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran simpai
tidak akan berubah. Jadi benda padat ini mau dipindah kemanapun, bentuk dan ukurannya akan tetap sama atau tidak akan berubah. Jika simpai dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran simpai juga tidak akan berubah. Adapun dipindahkan ke berbagai tempat, bentuk dan ukuran benda padat akan selalu tetap. Jadi kalau benda padat mau dipindah-pindah tempat juga ukuran dan bentuknya selalu sama. Bagaimana bentuk benda padat? Ayo dari bacaan tadi bagaimana ya bentuk benda padat? Ya, bentuk benda padatnya itu selalu tetap walaupun dipindah tempat atau bentuknya tidak pernah berubah ya. Mau misalnya koin diletakkan di piring ya bentuknya seperti koin, bukan seperti piring. Soal nomor 2, bagaimana ukuran benda padat? Kalau bentuknya tadi selalu tetap, kalau ukurannya? Ya, ukurannya juga selalu tetap walaupun dipindah-pindah tempatnya. Jadi mau dipindah ke gelas ya ukurannya pasti tidak akan sama seperti gelas. Contohnya kalau kelereng dipindah ke gelas, apakah ukurannya jadi besar seperti gelas? Tidak adik-adik, ukurannya tetap dan tidak berubah. Apa yang terjadi jika sebuah buku dipindahkan dari dalam tas ke dalam lemari? Ayo, apa yang terjadi adik-adik? Tidak terjadi apa-apa karena bentuk dan ukuran bukunya tetapnya. Kalau di dalam tas ya bentuknya juga tetap buku, di dalam lemari ya bentuknya tetap buku. Jadi tidak berubah-ubah ya. Bagaimana bentuk buku tersebut setelah dipindahkan? Ya, bentuknya selalu tetap walaupun dipindah tempat, jadi tidak akan berubah. Apa kesimpulanmu dari pertanyaan dan bacaan tadi adik-adik? Nah, simpulan dari Kak Citra adalah bentuk dan ukuran benda padat selalu tetap walaupun dipindah-pindah tempat. Amati benda-benda berikut di rumahmu. Manakah yang termasuk benda padat? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nah, di sini ada macam-macam benda. Kita mau mengklasifikasikan mana yang benda padat, mana benda yang bukan benda padat. Sekarang kursi. Apakah kursi dari ciri-cirinya tadi ya, kalau dipindah-pindah tempat bentuk dan ukurannya tetap sama. Nah, kalau kursi itu benda padat atau bukan benda padat? Ya, kursi itu benda padat. Meja itu juga benda padat. Kalau minyak itu kalau dipindah-pindah tempat apakah bentuknya tetap? Tidak adik-adik, bentuknya berubah. Ketika ditaruh di gelas ya bentuknya seperti gelas. Ketika taruh di botol ya bentuknya seperti botol. Berarti minyak ini bukan benda padat. Kalau vas bunga, ya vas bunga itu benda padat. Televisi benda padat. Air putih. Nah, air putih ini bukan benda padat tapi benda cair karena bentuk dan ukuran bentuknya itu selalu berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, sekarang kalau piring adik-adik, piring benda padat, gelas benda padat juga, sendok iya benda padat. Kalau penggaris, ya penggaris juga benda padat. Pernahkah kamu bermain di rumah teman seperti yang dilakukan Benny? Pernah tidak adik-adik? Pasti pernah kan? Rasanya senang sekali ya kalau kalian bisa bermain di rumah teman. Bagaimana sikapmu ketika bermain di rumah teman? Nah, sikap kita harus diperhatikan ketika kita bermain di rumah teman. Saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi
aturan-aturan yang ada di rumah temanmu. Jadi pasti di setiap tempat itu ada aturan. Nah, aturan itu membuat hidup kita menjadi teratur, menjadi tertib. Begitu juga ketika kamu bermain ke rumah temanmu. Di rumah temanmu pasti ada aturannya. Contoh peraturan ketika bermain di rumah teman adalah: 1. Meminta izin sebelum meminjam mainan, ya. Tidak langsung buru-buru ambil mainannya tanpa izin teman kalian. Nah, tidak curang saat bermain. Merapikan mainan setelah bermain. Nah, kalau bermain di rumah teman adik-adik, kalau sudah selesai ya segera rapikan. Tidak masuk kamar tanpa izin. Nah, ini nggak boleh. Kamu bermain di rumah teman, tiba-tiba kamu masuk ke kamar. Nah, kalau misalnya diajak oleh teman kalian, baru boleh adik-adik. Masuk rumah teman dengan mengucapkan salam. Jadi ucapkan salam terlebih dahulu ketika kamu bertamu ke rumah teman kalian. Bermain jangan lupa waktu adik-adik. Berpamitan kepada orang tua teman sebelum pulang ke rumah. Jadi kalau sudah selesai dan kamu ingin pulang, tetap kamu harus berpamitan kepada orang tua dari teman kalian. Meminta izin jika pergi bermain. Nah, ketika kalian bermain ke rumah teman, kalian juga harus meminta izin kepada orang tua kalian. Berilah tanda centang pada sikap yang menunjukkan mematuhi aturan dan tanda silang untuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Nah, di sini ada sikapnya adik-adik. Yuk kita pelajari bersama mana yang menunjukkan mematuhi aturan, mana yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang pertama, memasuki kamar pribadi orang lain tanpa izin. Ya, itu adalah sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam ketika datang. Ya, itu sikap yang menunjukkan mematuhi aturan. Tidak mengambil barang sembarangan. Ya, ini juga termasuk sikap yang menunjukkan mematuhi aturan juga. Memakan dan meminum sesuatu tanpa izin nih. Nah, kalau belum dipersilahkan, jangan makan dan minum adik-adik. Jadi ini termasuk sikap yang tidak menunjukkan mematuhi aturan. Lalu yang berikutnya, tidak membuang sampah sembarangan kalau di rumah teman. Ya, itu mematuhi aturan. Nah, peragakan teks percakapan berikut di depan kelas kalian. Kalau kalian belajar di rumah, coba peragakan dengan kakak atau adik atau orang tua kalian. Nah, nanti kalian bisa meminta tanggapan bagaimana ketika kalian memperagakan teks berikut. Nah, di sini ada yang berperan jadi Benny, ada jadi Lani. Nah, nanti kita lihat peraganya siapa saja. Lani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Itu tanya si Benny. Lalu Lani menjawab, aku mencari tempat sampah, Benny. Aku mau membuang sampah makananku. Lalu Benny berkata, lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Oh iya ya, Udin. Nah, ini Lani memanggil si Udin. Iya Lani, ada apa? Tanya si Udin adik-adik. Tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuangnya ke tempat sampah, kata si Udin. Wah, terima kasih banyak Udin. Itu ucap si Lani. Nah, ini kalian bisa peragakan dengan teman-teman kalian, lalu minta tanggapan teman-teman kalian. Apakah kalian memperagakan dengan baik? Apa yang diceritakan pada teks percakapan di atas? Iya, si Lani ingin membuang sampah. Nah, kalau di rumah teman jangan buang sampah sembarangan, tapi tanyakan di mana tempat sampahnya, ya. Bagaimana menurutmu sikap Lani, Benny, dan Udin? Ya, mereka anak yang baik, anak yang sopan, sikapnya juga baik karena menjaga kebersihan.
Apa yang patut ditiru dari sikap mereka? Ya, mereka menjaga kebersihan, lalu sikap mereka yang saling tolong-menolong. Tadi ya, Udin menolong Silani untuk membuangkan sampahnya. Itu yang patut kita tiru adik-adik. Nah, demikian tadi pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kedua.